Assalamualaikum Bang. Kenalin, nama Ane Supri. Kurang lebih sekitar 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, saya lupa kapan kejadiannya, tapi memang pada saat itu kondisi saya memang masih menganggur. Dan di sini memang keseharian saya masih lontang-lantung. Ya, terbiasa nongkrong ya. Bahkan kadang-kadang ini saya dan kawan-kawan juga ngamen. Ya kalau boleh dibilang, ini kadang-kadang yang namanya begadang ini hampir tiap malam. Tiada hari tanpa begadang. Ya walaupun kadang-kadang kita juga ngamen, namun ngamennya ini kita mulai tidak dari pagi, tapi dimulai dari jam 1 atau jam 2 siang. Dan di saat menganggur itu, memang kita di sini istilahnya seperti punya satu base camp, di mana base camp ini adalah satu lokasi yang kalau yang boleh dibilang ini adalah punya salah satu instansi yang memang diperuntukkan untuk pembudidayaan ikan. Nah, disitulah kawan saya ini bekerja dengan bosnya. Jadi di situ juga kami ini kadang-kadang membantu kawan saya yang sebutlah namanya dengan Narto. Dan Narto ini dulu memang juga pernah bermain ikan hias yang dimodali oleh bosnya tentunya. Dan perlahan-lahan kita ini kenal dan saling sapa. Dan akhirnya pun saya dan kawan-kawan ini bisa bergabung ke dalam tempat beliau. Dan lama-lama kami pun juga belajar bermain ikan. Ya, namun pada saat itu memang kondisinya penjualan ikan hias yang dikelola oleh Narto ini banyak mengalami kegagalan. Ya, entah penyebabnya, bisa jadi karena memang ketika pengembang biakan dari telur ini juga banyak yang gagal, juga banyak juga yang terkena serangan hama seperti jamur yang menyerang ikan-ikan tersebut. Nah, singkat cerita, karena memang disitulah ada satu pondok, juga tersedia dapur, apalagi juga oleh bosnya Narto ini disediakan seperti bahan-bahan sembako. Ya, namun karena memang kita ini rame-rame, kadang-kadang yang seharusnya ini bisa untuk 1 bulan, dalam hitungan 2-3 minggu ini sudah habis. Dan tidak jarang kami ini juga kelaparan. Ya, selain itu juga untuk menyambung hidup, kadang-kadang kami ini juga mengamen. Nah, peristiwa ini betul-betul terjadi ketika kondisi ini sedang tanggal tua, di mana tanggal gajian ini juga, terutama Mas Narto ini masih jauh. Nah, saya juga dengan kawan-kawan beberapa hari ini tidak mengamen. Dengan kondisi perut yang lapar, ini mau makan juga bingung makan di mana, karena memang kondisinya kita sedang menganggur. Dan kondisi juga sama dialami oleh Mas Narto ini. Nah, ketika ada kebimbangan ini, nah Mas Narto ini punya satu ide atau gagasan yang kalau boleh dibilang ini berbau konyol.
Kenapa konyol? Karena di kondisi tersebut sebetulnya kita juga menanam juga tanaman berupa singkong dan cabai ya. Namun pada saat itu memang sudah habis. Nah, di sini kembali lagi ke gagasan Mas Narto, bahwa Mas Narto ini mempunyai gagasan kita untuk meminta beberapa buah singkong yang lokasinya agak jauh, dan ini memang dipunyai oleh salah seorang yang kalau boleh dibilang ini kikir atau pelit. Dan beliau juga di sekitaran pohon singkong ini ada beberapa empang ikan, lebih tepatnya ikan gerame dan mujair, dan ini juga dijaga oleh anak buah beliau. Nah, ini saya, Mas Narto, dan satu kawan saya, sebutlah namanya Udin, kondisinya pada saat itu memang sedang lapar-laparnya, sudah gelap mata. Nah, kita pun punya ide dan saling beradu gagasan. Oke, langkah pertama memang kita tujuannya ke Bapak A yang terkenal kikir ini. Bahasa kasarnya kita mencuri singkong di lahannya. Namun ketika kita sampai di sana, ini memang ada penjaga yang kita tahu kondisinya memang di sebelah pojokan lahan ini ada gubuk yang diisi oleh 2 orang penjaga. Dan untuk beberapa jam memang sering ini keliling untuk mengontrol ikan-ikannya supaya tidak ada yang memancing. Nah, kita lihat dari jauh nih, saya, Udin, dan Mas Narto. Ketika kita lihat, wah, ternyata memang betul di dalam gubuk tersebut memang ada penjaganya yang sebetulnya kita kenal. Namun kalau kita meminta, ini tidak akan diberi. Nah, di situ mentok. Untuk langkah pertama boleh dikatakan gagal. Nah, di sela-sela kita ini putus asa. Nah, ini si Udin punya ide. Ini ada satu lahan, entah siapa yang menanam singkong. Namun singkong di sana besar-besar. Namun di lahan itu ada satu pohon nangka yang memang terkenal ada penghuninya, karena pada saat itu memang ada banyak cerita yang bercerita bahwa ketika orang-orang ini melintas atau melewati lahan tersebut sering digoda oleh entah itu sosok kuntilanak ataupun pocong. Nah, Mas Udin tadi pun ini segera mengeluarkan idenya dengan berbisik. Jadi intinya bahwa bagaimana kita segera langsung ke tempat B yang boleh dikatakan ini tidak bertuan, namun kondisi di sekitarnya ini boleh dikatakan menyeramkan. Ya, karena kondisinya memang kita sudah sangat lapar sekali. Akhirnya kita pun kita bertiga untuk segera pelan-pelan jalan menuju lahan B. Nah, di sini kita memang saling melihat dan meyakinkan bahwa kondisinya memang aman. Nah, ketika kita sampai di sana, memang lahan ini boleh dikatakan tidak hanya ada pohon nangka, di situ ada pohon mangga apel ya, yang bentuknya seperti apel bulat. Ada beberapa batang. Dan di situ memang kondisi apelnya mangga apelnya memang sedang berbuah. Jadi yang awalnya hanya ingin mencabut singkong, karena memang melihat mangga apel yang memang sedang ranum kondisinya, ya akhirnya kita bertiga juga tergiur untuk setidaknya mengambil beberapa buah. Nah, ketika kita sudah mengambil atau mencabut satu batang singkong, ini sangat mudah sekali, dan kondisi singkongnya memang besar-besar sekali. Ada tiga
buah singkong, namun memang besar, hampir satu lengan orang dewasa. Nah, si Udin ini dengan saya ini rencananya akan mencabut pohon singkong yang kedua. Dan Narto ini saya tugaskan atau kita tugaskan untuk mengambil beberapa buah mangga apel yang memang kondisinya agak berjauhan, kalau jarak mungkin sekitar 50 meteran. Nah, ketika saya dan Mas Udin ini ingin mencabut batang singkong yang kedua, tidak jauh dari tempat kami ini berdiri ada satu dapuran pohon pisang. Dan di situ saya mendengar ada suara kresek, kresek, kresek. Namun saya acukan. Saya berposisi dengan setengah menunduk dengan posisi kuat dan ingin mencabut batang singkong. Nah, tidak lama juga ini terdengar lagi kresek, kresek, kresek. Wah, suaranya makin keras dan makin intonasinya makin terdengar makin keras. Nah, Mas Udin pun sama melihat. Saya melihat ke kiri, Mas Udin melihat ke kanan. Di situ jantung saya hampir berhenti berdetak. Karena apa? Belum selesai saya mencabut singkong yang kedua, saya melihat penampakan perempuan dengan rambut yang terurai, dengan bergaun putih namun penuh dengan noda tanah. Ini berdiri. Yang anehnya lagi, karena saya masih belum begitu yakin, ini saya dengan posisi setengah berdiri menghampiri sosok tersebut. Dan ketika saya dekati, ternyata mukanya sangat menyeramkan. Saya ini berdiri kaku. Dan Mas Udin juga sama. Apalagi sosok tersebut ini mengeluarkan suara ketawanya ya. Tentunya serta-merta saya bingung harus bagaimana. Nah, di sini dengan kondisi tersebut, akhirnya Mas Udin pun menyambar tubuh saya untuk segera lari. Wah, saya sudah tidak menghiraukan kondisi Mas Narto yang kondisinya masih berada jauh. Saya juga akhirnya ikut lari. Dan di situ memang ada satu selokan yang ukurannya ini lebarnya hampir lumayan lebar lah, 1 meter. Itu dengan sangat mulus saya lewati atau saya lompati. Entah itu tenaga dari mana sehingga saya punya kekuatan bisa melompati selokan tersebut. Nah, saya ngos-ngosan lari ke base camp berdua dengan Mas Udin. Nah, ini saya ngos-ngosan di lokasi base camp. Nah, anehnya ini Mas Narto tidak menyusul saya lari. Nah, mungkin ada jeda sekitar setengah jam baru Mas Narto ini berjalan dengan perlahan ke arah base camp. Dan di sana Mas Narto ini membawa beberapa singkong dan beberapa buah mangga apel. Di sini kondisi wajah Mas Narto ini sudah kesal. Sambil memendam kesal ini, Mas Narto bilang, "Wah, dancu. Kenapa lari?" kata Mas Narto. Ya, di sini saya berdua dengan Mas Udin tidak atau belum bisa menjelaskan. Dan ternyata usut punya usut, ini Mas Narto sudah tahu kalau di situ memang ada sosok tersebut. Makanya tidak takut ya. Karena sebelum kejadian ini Mas Narto pernah ketika lewat di
tempat tersebut, Mas Narto memang dihantui sosok itu. Namun memang nyali Mas Narto kalau boleh dibilang ini lumayan pemberani. Nah, saya iseng-iseng nanya, "Mas, sampai nggak takut?" Nah, kemudian Mas Narto pun bilang, "Takut? Apa yang ditakutin? Saya lebih takut kalau perut lapar." Wah, disinilah yang suasana awalnya memang menakutkan. Ini kita bertiga langsung tertawa terbahak-bahak sambil membersihkan beberapa batang singkong yang tadi kita ambil, dan kita segera merebusnya. Dan setelah matang, singkong tersebut kita nikmati bersama-sama. Dan tentunya kita masih membahas keadaan tadi yang kita memang mendapatkan satu pengalaman. Mungkin itu Bang Pra yang pengalaman yang pernah saya alami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.